Pantas saja Lionel Scaloni tetap bergeming meski striker sebagus Matteo Retegui dibajak oleh Italia. Argentina sendiri saat ini memang masih dipenuhi striker-striker bagus dari Lautaro Martinez ke Julian Alvarez yang juga masih sama-sama berusia 25 tahun ke bawah. Tapi kalau nanti Lautaro dan Alvarez telah melewati masa terbaiknya pun, Argentina tampaknya telah menemukan calon penerus yang kini pada usia 17 tahun telah menunjukkan kemampuan striker nomor 9 yang sangat absolut. Dialah Agustin Roberto. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Agustin Roberto digadang-gadang menjadi striker nomor 9 masa depan Argentina. Dia belum membuat debut profesionalnya dan saat ini masih bermain untuk tim U20 River Plate. Tapi pengalaman internasionalnya sudah cukup kaya. Dia memperkuat Argentina U17 di turnamen Montaigu tahun lalu dan kini kembali jadi andalan di Sudamericano U17 2023. Dia mencetak 12 gol dalam 9 pertandingan Argentina U17, yang 6 diantaranya dalam 5 pertandingan terakhir sebelum laga tadi pagi kontra Peru. Secara personal, Agustin Roberto menganggap dirinya sebagai pemain nomor 9 dengan kemampuan duel udara yang baik. Begitu juga dalam hal finishing menggunakan kedua kakinya, kiri maupun kanan. Dan sebagai penyerang dia juga bisa memainkan peran pivot yang sangat baik. Gaya permainannya itu nggak lepas dari referensinya yang banyak mengambil contoh dari Rafael Santos Borrell yang merupakan salah satu panutannya di River Plate sebelum dia pindah ke klub Bundesliga Eintracht Frankfurt pada 2021. Sedangkan dari Eropa, panutannya adalah Robert Lewandowski yang dianggapnya sangat teknikal. Sementara Martin Pellegrino, seorang pelatih di tim muda River Plate, menilai Agustin Roberto sebagai striker yang sangat kuat, terutama ketika menjalankan fungsi pivot di lini depan. Penyerang pivot umumnya memiliki kemampuan menahan bola, mengalihkan perhatian bek lawan, dan memberikan umpan kepada rekan setimnya yang berlari di ruang kosong, yang biasanya sudah pasti memiliki kekuatan fisik dan kemampuan menguasai bola. Begitu juga dengan visi bermain yang baik. Beberapa contoh penyerang pivot terkemuka saat ini diantaranya Robert Lewandowski, Olivier Giroud, hingga Harry Kane. Secara fisik, Roberto pun termasuk sudah sesuai kriteria, karena dengan tingginya yang 180 cm, dia juga memiliki massa tubuh yang atletis. Dan sebagaimana striker nomor 9 umumnya, Roberto juga seorang finisher yang sangat baik. Dan makin istimewa karena belakangan permainannya semakin teknikal serta makin jago dribble. Beberapa kali aksinya melewati lebih satu pemain dalam sekali dribble. Roberto pun makin memenuhi kriteria sebagai striker modern. Insting membunuhnya tajam, pergerakannya bagus, fisik mumpuni, cepat, unggul pula dalam awareness, composure, hold up play, dribbling, hingga link up play. Tapi Roberto pun menyadari bahwa PR besarnya saat ini adalah melatih ketenangan, sesuatu yang terus diperkuatnya sampai saat ini. Agustin Roberto memulai kisahnya dalam sepak bola ketika dia masih sangat kecil, persisnya ketika dia berusia 4 tahun dan mulai bermain di klub baby football Barrio Nuevo di San Fernando, Buenos Aires. 2 tahun kemudian, dia menarik perhatian Pablo Espinera, salah satu pencari bakat Parquechas yang terpesona permainannya sebagai bek tangguh dengan kekuatan fisik luar biasa. Ya, siapa sangka seorang striker seberbakat Roberto awalnya adalah seorang center back. Dan malah dari posisi itu juga Roberto membawa bakatnya ke River Plate. Kala itu, melalui sahabatnya yang juga penjaga gawang dalam timnya dulu, Roberto mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi di tim U11 River Plate pada 2011. Christian Lopez, pelatih dan koordinator tim yang berlaga di Liga Metropolitana River Plate, adalah orang yang menilai kemampuannya kala itu. Dan setelah 3 hari melihatnya beraksi, dia langsung merekrutnya tanpa keraguan. Seiring berjalannya waktu, Roberto semakin mengasah tekniknya dan gak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Melihat perkembangannya, Fabian Mazza sebagai salah satu pelatih pun memutuskan untuk memposisikannya sebagai penyerang tengah dan menjadikan kotak penalti lawan sebagai wilayah kekuasaannya untuk terus mencetak gol. Dari situlah Agustin Roberto dilahirkan kembali sebagai striker masa depan Argentina. Sebagai striker, Roberto pun mengantar tim muda River Plate juara di La Candela setelah mengalahkan Boca Juniors. Dan setelah mengikuti turnamen internasional di Venice, Italia, Roberto membawa River Plate gak terkalahkan dan keluar sebagai juara di turnamen AFA. Permainannya pun menjadi pembicaraan di lingkungan River Plate, sampai-sampai Marcelo Gallardo yang menjadi pelatih tim utama kala itu beberapa kali datang langsung ke pertandingan tim muda River Plate untuk menyaksikan Roberto dan kawan-kawan. River Plate memberinya kontrak profesional pertamanya pada April 2022 yang mengikatnya sampai Desember 2024 nanti. Sebelumnya Roberto telah memikat Pablo Aimar dan Diego Placente di tim pelatih Argentina U17 yang membawanya ke turnamen Montaigu di Prancis tahun lalu. Roberto mencetak 3 gol dari 4 penampilan termasuk ke gawang Brasil di partai final. Namun sayang pada akhirnya Argentina harus kalah
kalah dari rivalnya tersebut. Meskipun tetap saja kesan positif terhadap Roberto sudah makin menguat, karenanya setelah turnamen tersebut River Plate buru-buru memberinya kontrak profesional. Agustin Roberto pun berpotensi menjadi Julian Alvarez berikutnya, yang mengorbit dari tim muda River Plate menembus timnas Argentina dan membuka jalannya ke Eropa. Bukan gak mungkin juga Roberto mengulang pencapaian Alvarez membawa Argentina juara dunia. Dengan Piala Dunia berikutnya pada 2026 nanti, Roberto bakal berusia 20 tahun dan mungkin sudah cukup matang untuk dibawa ke turnamen tersebut.